pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, langsung saja saya telah bersama Bapak Alvin Patisahusiwa, Director of Investment dari PT Manulife Asset Management Indonesia untuk membicarakan bagaimana kondisi pasar pasca kenaikan BBM. Selamat pagi Pak Alvin. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Alvin, ini langsung saja pasca pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi, ini IHSG justru bergerak naik. Artinya apa Pak? Apakah memang ini berarti pasar memang mengharapkan harga BBM bersubsidi ini dinaikkan atau bagaimana? Ya memang betul, kalau kemarin kita lihat setelah pengumuman kenaikan BBM, IHSG mengalami kenaikan 1% dan bahkan bisa menembus level 5.100. Jadi memang pasar merespon positif terhadap kenaikan harga BBM ini. Kenapa? Karena memang ini adalah salah satu katalis yang memang ditunggu oleh investor di pasar modal, yaitu kenaikan BBM, dan harusnya ini adalah bagian dari reformasi fiskal yang dicanangkan oleh pemerintah yang baru. Mereka bisa mengalokasikan anggaran yang besar yang sebelumnya dialokasikan kepada subsidi BBM kepada sektor-sektor atau hal yang lebih produktif lainnya. Oke, tapi apakah ini memang saat yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi Pak Alvin? Karena kalau kita lihat kan ini penurunan harga minyak dunia justru ya. Ini saat pokoknya tidak ada waktu yang tepat kalau memperbaiki sesuatu hal yang tepat. Dia jauh-jauh hari sebelumnya harusnya ini sudah dilakukan. Tapi kenapa saatnya sekarang? Memang kalau dilihat dari faktor global, harga minyak dunia memang sedang alami penurunan. Jadi hal ini sebenarnya cukup bagus karena kenaikan BBM tidak sebesar dari yang diperkirakan oleh pasar. Pasar bisa memperkirakan rentang harga BBM itu bisa sampai ke Rp3.000 per liter. Kita justru hanya 2.000 ya. Nah, kemarin justru Rp2.000 per liter. Jadi ini sebenarnya lebih baik daripada yang diperkirakan. Yang kedua, dari segi domestik sebenarnya kalau kita lihat tingkat suku bunga yang sekarang ini sudah mampu untuk mengatasi inflasi yang mungkin bisa disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Meskipun kemarin Bank Indonesia juga menaikkan BI rate sebesar 25 basis point, which is dari kalangan investor kita juga cukup terkejut. Tapi mungkin ini adalah langkah Bank Indonesia untuk menjangkarkan inflasi lanjutan dari kenaikan harga BBM. Nah, ini memang ada kekhawatiran di antara masyarakat ini dampak dari kenaikan harga BBM, yaitu kenaikan harga barang pastinya, terutama menjelang perayaan Hari Raya Natal maupun menjelang akhir tahun nih ya Pak Alvin. Ya, kiranya bagaimana nanti ya? Betul, memang biasanya kenaikan harga BBM ini akan diikuti oleh kenaikan harga-harga barang. Ya misalnya harga transportasi, distribusi barang juga akan meningkat. Pastinya harga barang juga akan menyesuaikan. Akan tetapi kalau kita lihat harusnya kenaikan harga ini bersifat temporer. Jadi ini yang biasa dilakukan kalau misalnya ada administrative price inflation. Dalam 1 tahun sebenarnya dampak inflasi ini sudah mulai berkurang. Temporarinya itu berapa lama kiranya? Berapa bulan? Temporary mungkin bisa sampai 3-4 bulan Februari. Ya mungkin sekarang ada kenaikan biaya transportasi, distribusi, mungkin juga nanti upah pekerja dan sebagainya. Oke, ini kiranya bagaimana proyeksi para analis tentunya terhadap kondisi pasar modal Indonesia hingga akhir tahun 2014 sampai juga nanti di awal tahun 2015 seperti apa? Oke, jadi ini sudah melewati katalis berikutnya yang kita sudah tetapkan bahwa pemerintah sudah membentuk kabinet yang baru, kabinet kerja, dan juga kelihatannya lebih pada orang-orang yang lebih profesional. Yang kedua adalah kenaikan harga BBM, di mana seharusnya ini adalah bagian dari reformasi struktural. Ini adalah reformasi fiskal yang bisa merealokasikan anggaran kepada hal-hal yang lebih produktif, membangun infrastruktur, membangun jalan, irigasi, dan sebagainya. Tentu saja pemerintah membutuhkan financing, dan ini yang kemarin ini dianggap lebih tepat untuk itu. Jadi para analis sekarang kelihatannya sudah positif bahwa tahun 2014, tahun 2015 memang kita menghadapi masa peralihan di mana kalau mau untuk mendapatkan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sampai 7% di tahun 2017 seperti yang sudah kita lihat target pemerintah di era PBN, itu memang kita harus menghadapi hal-hal seperti ini, merubah dari sebelumnya bergantung kepada konsumsi plus ekspor komoditas, nantinya bergantung kepada konsumsi plus investasi. Oke, nah kiranya apa yang harus dilakukan para investor tentunya kalau kita lihat situasi seperti sekarang ini Pak? Ya, kalau kita sarankan kepada investor adalah selalu berinvestasi selalu pada jangka yang lebih panjang dan kembali lagi kepada tujuan investasinya. Kalau tips dari saya sih memang investasilah secara berkala, reguler gitu, untuk mengurangi gejolak-gejolak situasi seperti yang sekarang ini.
pasti ada berita-berita yang menyebabkan naik turunnya indeks harga saham gabungan maupun di pasar obligasi juga. Dan ini harusnya bisa disikapi dengan lebih berinvestasi dan disiplin melakukan investasi. Oke, baik Pak Alvin, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan di pagi hari ini, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh